wabarakatuh. Nah, hari ini kita bahas kembali tentang materi pengantar jurnalistik ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Aldi itu sudah sangat lengkap kayak gitu ya. Dari persoalan sejarah, pertama tentang sejarah, kedua tentang metafor media, dan ketiga adalah persoalan realitas media kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang persoalan sejarah, tentu saja ini kita yang poin utamanya adalah bahwa terkait dengan persoalan sejarah ini sangat berkaitan dengan persoalan teknologi kayak gitu, bahwa televisi sangat berdekatan dengan persoalan teknologi yang paling baru, yang paling canggih. Plus karena dia canggih dan baru, tentu saja sangat mahal kayak gitu ya. Biayanya butuh dana yang besar kayak begitu. Itu sudah dibuktikan sejak tahun 30 ketika televisi ditemukan dan menjadi sebuah teknologi terbaru di zaman itu kayak gitu. Dan sampai zaman sekarang pun dia tetap jadi barang mahal kayak begitu. Kenapa kayak begitu? Kalau urusan dengan televisi, pertama kita berurusan dengan persoalan hardware ya. Hardware itu perlengkapannya kayak gitu. Televisi butuh kamera, butuh studio, butuh transmisi itu buat memancarkan dari studio ke rumah-rumah kita kayak begitu. Dan di Indonesia kenapa menjadi mahal? Karena dia berurusan dengan tempat yang demikian luas tuh kayak begitu ya. Kita luas banget, ada pulau-pulau, gunung-gunung kayak begitu. Jadi hanya pengusaha dengan modal sangat besar yang bisa mendanai kegiatan televisi untuk kebutuhan hardware-nya, transmisi dan sebagainya kayak begitu. Nah, beruntung yang sampai saat ini paling banyak memiliki transmisi itu adalah TVRI kayak gitu. Jadi TVRI itu adalah televisi yang paling bisa menjangkau seluruh Indonesia kayak gitu. Karena apa, dia ini punya pemerintah ya, public TV kayak gitu, punya pemerintah, dia otomatis dia menguasai teknologinya ya sebenarnya canggih ya begitu. Dan kedua, selain teknologi berkaitan dengan hardware, yang kedua adalah persoalan software. Software itu adalah persoalan programnya kayak gitu, isinya kayak begitu. Buat bikin program TV nggak murah juga, karena bagaimanapun butuh tenaga terampil kayak begitu ya, yang bisa merencanakan, desain program, dan juga bisa mengeksekusinya kayak begitu. Nah, itu butuh pasokan modal yang tidak sedikit kayak begitu. Nah, itu dulu televisi ya, baik TVRI atau TV swasta, selain memproduksi sendiri program-programnya, juga harus membeli ke distributor atau ke PH-PH yang ada di banyak tempat kayak begitu. Otomatis biayanya mahal kayak gitu ya. Jadi beli alatnya sudah mahal, perlengkapannya mahal, yang kedua harus beli programnya juga dengan harga yang tidak murah kayak begitu ya. Jadi beberapa TV menyiasatinya adalah bagaimana mereka bikin sendiri program itu. Mereka investasi alat dan menginvestasikan SDM kayak begitu. Tentu saja SDM-nya harus diakali bagaimana menjadi yang bisa menjangkau harga produksi yang lebih murah kayak gitu. Maka dibikinlah banyak program itu, dibikin sendiri program itu. Entah sinetron, entah sitkom kayak begitu, entah reality show atau talk show kayak gitu. Ya, itu terjadi banyak televisi, terutama setelah ada televisi swasta gitu. Nah, yang ketiga juga televisi butuh brandware. Jadi ada hardware, software, dan brandware. Brandware itu orangnya, pelaksananya. Lagi zaman awal-awal ada TV swasta tuh ada RCTI dan SCTV, itu butuh orang yang banyak kayak begitu. Dan akhirnya banyaknya tenaga yang masih kuliah tapi sudah direkrut karena tidak ada orang. Atau ada orang TVRI itu diajak kerja bareng kayak begitu, kerja di TV swasta. Banyak lagi itu, dan otomatis harganya tidak murah. Makanya lagi itu termasuknya gaji karyawan televisi termasuknya mahal kayak gitu. Jadi dulu yang pernah bergengsi itu adalah karyawan bank ya. Berikutnya pernah menjadi karyawan televisi itu menjadi yang mahal kayak begitu. Nah, itu otomatis akhirnya karena sudah beli alat yang mahal, beli softwarenya mahal, beli programnya, terus bayar orangnya juga mahal. Otomatis yang bikin televisi, yang punya televisi itu bukan orang kaya. Orang kaya tidak akan bisa bikin televisi, tapi hanya orang yang sangat kaya kayak gitu. Jadi cuma kaya aja nggak cukup kayak begitu. Paling cuma kebun di sana di Mengger atau di
Labuan sana punya villa itu masih enteng, tapi yang punya TV itu harus sangat sangat kaya. Jadi duitnya tuh udah gak ada serinya lagi kayak begitu. Nah, mahal banget. Dulu harga kamera yang dipakai untuk televisi itu satu kamera itu seharga mobil Kijang kayak gitu ya, satu kamera. Sedangkan televisi butuh berapa kamera? Ya banyak. Ada tim produksi yang bikin acara entertainment, ada tim berita, dan masing-masing divisi itu kameranya itu nggak cukup 10, nggak cukup 20, tapi lebih dari itu. Terutama kalau kamera studio pasti lebih mahal lagi karena dia kan memang lebih canggih kayak begitu. Jadi harganya itu setara dengan mobil. Termasuk alat editing ya. Jadi jangan bayangin sekarang televisi itu kita editingnya lebih murah pakai laptop bisa ya. Kayak komputer dulu harus pakai alat yang namanya PTR itu rata-rata satu set itu bisa sampai 1 miliar kayak gitu. Itu alat editing ya sederhana. Cuma satu PTR, satu recorder dan monitor. Sekitar 1 miliar dulu. Jadi luar biasa mahalnya. Begitu makanya ketika televisi itu digoncang oleh resesi ekonomi, pernah tahun 98 tuh sebelum kita ada yang ada pergerakan mahasiswa tuh tahun 98, 97 ya, ekonomi itu banyak karyawan televisi yang di PHK. Kenapa? Cara gampang untuk menyelamatkan perusahaan jalan itu adalah maka SDM-nya dikurangi gitu. Jadi program ulang-ulang terus bisa di rerun kayak begitu ya. Dan alat masih pakai alat yang lama. Berikutnya kita ngalamin lagi tuh masa-masa krisis ekonomi setelah itu saya lupa tahun berapa. Terjadi pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ada jalan paling gampang untuk supaya roda organisasi itu jalan. Yang ketiga nih kemarin pas pandemi terjadi lagi kayak begitu. Tidak rame-rame sih, tapi saya banyak tahu bahwa banyak televisi itu melakukan pengurangan karyawan kayak begitu. Jangan televisi nasional yang kemarin-kemarin itu sangat uangnya banyak kayak begitu. Ternyata nggak mampu juga tuh menghadapi gempuran pandemi kayak begitu. Itu adalah konsekuensi dari bagaimana dari sejarahnya sudah ditunjukkan bahwa perkembangan teknologi televisi itu termasuk fenomena ilmu komunikasi yang membutuhkan dana besar, membutuhkan teknologi yang paling canggih kayak begitu. Ini kita arah sebelum 5 tahun terakhir ya, karena sekarang kita sudah dikempur lagi yang namanya teknologi yang paling baru adalah media baru kayak begitu. Ini lebih murah. Nah ini televisi sudah terancam lagi kayak begitu. Sampai sini dulu kayak begitu. Lalu kita ngomongin tentang metafor media itu adalah bicara semacam acuan dari televisi, bahwa televisi itu bisa sebebas-bebasnya gitu ya, tidak bisa bergerak bikin siaran seenak perutnya sendiri, tapi ada aturan-aturannya. Nah para pakar komunikasi itu merumuskan tuh yang namanya metafor media. Ada tujuan bahwa TV itu harus seperti ini, media itu harus seperti ini, dan seperti ini. Jadi ini semacam agamanya televisi atau agamanya media pada umumnya. Jadi media massa itu maksudnya adalah koran, majalah, radio gitu kan ya. Film juga termasuk, dan akhirnya adalah televisi. Belum nyinggung ke media baru. Tapi pada akhirnya urusan metafor media bersentuhan juga dengan media baru. Karena ini adalah semacam acuannya, bahwa orang komunikasi itu punya acuannya. Jadi nggak sembarangan tuh. Kemarin kita sudah cerita soal fenomena post teror kayak begitu ya. Teror itu sudah dibahas di pertemuan kedua ya. Bagaimana televisi bisa dengan kekuasaan dia memindahkan realitas mungkin melalui layar kaca itu bisa memindahkan teror tuh dari lokasi peristiwa terornya ke rumah-rumah kita gitu. Hingga akhirnya kepanikan, ketakutan, teror baru nyusul yang namanya post teror gitu. Tapi untuk mengurangi itu sebenarnya televisi bisa. Caranya bagaimana? Lagi-lagi dengan persoalan harus patuh tuh yang namanya metafor media kayak begitu. Harus diikutin aturan itu. Masalahnya karena ketika harus ngomong metafor media, televisi harus benturan dengan persoalan sejarah tadi tuh. Kan kita orang-orang yang tanam uang begitu banyak yang sangat-sangat kaya itu kan butuh uangnya kembali dong. Butuh modalnya kembali tentunya ya. Nah caranya bagaimana? Ya harus bikin produk yang laku. Produk laku itu nanti dampaknya adalah ratingnya akan tinggi. Nah, rating ini adalah hitungan dari preset kayak gitu ya. Ratingnya tinggi, share-nya akan tinggi. Ini juga angka yang disodorkan oleh tim riset yang secara independen tentu saja harus berlangganan kayak begitu. Dan televisi, ya para pengelola televisi dan juga para pengelola
biro iklan itu percaya pada rating itu, pada rating dan share, jadi acuan itu kayak begitu. Maka kalau misalnya sebuah program ratingnya tinggi, maka semua orang berlomba-lomba biro iklan itu bahasa iklan di situ kayak begitu. Gitu. Jadi caranya bagaimana supaya ratingnya tinggi? Bikin acara yang paling menarik kayak begitu. Dan menarik itu ternyata menjadi dangkal gitu kan ya. Ya karena yang penting lucu jadi menarik tuh, atau menjadi lebay, termehek-mehek kayak misalnya kayak begitu ya. Orang nangis-nangis, drama segala macam itu jadi menarik. Nah, itu menarik akhirnya kayak begitu standarnya tuh. Bukannya berpikir tentang wawancara yang begitu kritis, misalnya wawancara yang begitu bombastis dan seterusnya. Tapi wawancaranya yang bisa menghibur orang, kalau bisa bikin ketawa orang kayak begitu. Nah, itu menjadi kontradiktif tuh antara realitasnya tuh dengan persoalan metafor ya. Kenapa? Kembali harus ingat tuh soal sejarah, karena butuh modal yang besar kayak begitu. Yang ketiga tadi sudah dibilang tuh soal realitas tuh. Jadi ini realitasnya adalah realitas hitungan dari 5 tahun yang lalu gitu, seterusnya sampai ke belakang dari tahun 30 sampai 5 tahun yang lalu kayak begitu. Sebelum media sosial, ya media baru dan media sosialnya menggempur kita. Ini lebih canggih lagi dan lebih gampang menundukkan kita kayak gitu. Bahwa dulu kan sudah digambarkan tuh bagaimana jutaan orang menghabiskan waktunya buat televisi. Termasuk di Indonesia gitu. Jadi orang bangun tidur bukannya cari sikat gigi, bukannya mandi ke kamar kecil atau ke kamar mandi gitu. Tapi yang dikejar apa? Remote control kayak gitu. Karena langsung nyalain TV kayak gitu. Termasuk saya kayak gitu dulu. Ya dulu maksudnya. Tapi sekarang berubah tuh orang. Bangun tidur bukan ke kamar kecil, bukan ke kamar mandi atau mau minum, bukan, tapi langsung ambil smartphone, ambil HP-nya kayak begitu, ponselnya. Jadi berubah tuh biasanya tuh. Dulu kita bangun tidur, dulu banget tuh ya, bangun tidur langsung ke kamar kecil tuh ya, biasanya berhajat dulu lah pokoknya, sikat gigi dan seterusnya, atau wudhu tuh, atau misalnya sholat malam kayak gitu. Sekarang setelah itu bangun tidur langsung cari remote TV. Jadi remote TV itu adanya di bawah bantal gitu. Kayak orang dulu nyimpen uang di bawah bantal ya. Terus orang yang kemarin tuh nyimpen remote di bawah bantal, remote TV kayak begitu. Terus sekarang di bawah bantal bukan lagi remote, tapi ponsel, smartphone kayak begitu. Bangun tidur langsung cari tuh. Aduh. Lihat scroll, lihat Facebook, lihat Instagram, atau lihat TikTok dan seterusnya kayak gitu. Jadi semua dilihat, padahal nggak ada yang penting-penting amat. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan bergantung kepada alat baru namanya smartphone kayak gitu. Ini adalah fenomena baru di dunia komunikasi kita. Namanya di era digital atau era distribusi digital kayak begitu. Dulu orang lari ke TV kenapa? Karena TV itu seperti tadi dibilang oleh Aldi itu, karena dia merupakan jalan yang paling gampang untuk lari dari kenyataan. Escape from realities. Kita pusing, kemarin pusing, kita mikirin banyak pinjaman, gaji kecil, kebutuhan meningkat terus. Nah, cara kita gampang lari kenyataan dari pusing adalah dengan nonton TV ya gitu. Makanya kita nonton TV adalah buat senang-senang, bukan buat bikin pusing ya, buat senang-senang. Lari ke sana kayak begitu. Berjam-jam kita nonton TV karena kita udah canduan. Bahkan ada orang yang lebih nyandu lagi tuh, nonton TV tidak cukup dari siaran yang sudah ada. Tidak cukup cuma dari channel-channel yang sudah ada, dan beli itu dia lagi. Namanya TV berlangganan ya, pay TV ya. Jadi kita nonton HBO, nonton Discovery, nonton NG dan seterusnya, atau nonton Passion TV itu. Kalian belum pernah lihat nonton Passion TV ya? Passion TV itu isinya adalah bagaimana peragaan busana para prakawati dunia kayak begitu. Nah, kalau malam yang dipamerkan pakaiannya bukan pakaian panjang kayak gitu. Kadang-kadang bikini kayak begitu, pakaian dalam perempuan kayak begitu. Yang peragakan perempuan cantik, prakawati internasional kayak begitu. Nah, makanya kalau para bapak-bapak tuh ya, yang suka ada di hotel tuh karena kebetulan gratis tuh nonton di hotel misalnya ya. Ya nontonnya bukannya CNN atau nonton Reuters kayak begitu, tapi nontonnya adalah Passion TV kayak gitu. Itu dulu ya. Bahkan mungkin sekarang juga masih kayak begitu. Kenapa nonton perempuan cantik dengan pakaian seksi, kan siapa yang nggak tertarik kayak begitu, kecuali di orang Sodong, orang Melingping gitu ya. Kenapa nggak tertarik? Karena memang tidak berlangganan, tidak ada sinyal gitu. Karena risikonya harus bayar bulanan kayak begitu.
Nah ini yang fenomena ini yang digambarkan bagaimana satu sisi kita sudah lihat sejarahnya memang butuh televisi, butuh modal banyak, tapi dampaknya memang luar biasa tuh ya, punya dampak post teror. Tapi sebenarnya dia punya aturan, punya punya aturan etis gitu ya. Jadi dia harus ada yang dipatuhi. Nah, tapi karena persoalan harus balik modal, ya makanya dilanggar tuh persoalan softwarenya. Nanti pada akhirnya soal lihat realitas juga orang-orang butuh, ternyata yang butuhnya materi yang laku itu adalah yang bisa memenuhi selera orang-orang dari kalangan bawah. Kalangan bawah itu adalah yang pendidikan rendah kayak begitu. Jadi bisa dibilang tuh ada orang-orang Zionis tuh bilang TV kita tuh standarnya adalah TV para asisten rumah tangga atau pembantu. Kenapa? Yang banyak nonton TV itu adalah pembantu kayak gitu. Nah, waktu diukur sama alat yang namanya TV meter tuh ya mereka, akhirnya selera yang muncul ada selera mereka kayak begitu. Jadi bukan program mata najwa, program ILC dulu kayak begitu. Atau program-program yang menurut kalian tuh wah bermutu kayak begitu. Enggak. Yang laku ya program yang bisa bikin ketawa. Bisa lihat orang ganteng, lihat orang cantik, pura-pura sketsa, impersonate, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita kalau lihat acara ajang bakat tuh, ajang bakat ya, nyanyinya sedikit tuh yang nyanyi cuma berapa orang gitu, tapi ngelawaknya banyak banget tuh. Ngomong dulu tuh sampai setengah jam, dijarin iklannya banyak, nyanyi cuma satu lagu, ngomong lagi kayak gitu. Kenapa? Ratingnya bilang begitu, ratingnya bilang yang begitu yang lebih laku kayak begitu. Itu jadi antara realitas ya, jadi ada antara realitas itu sejarah digabung tuh, nah, tabrakan dengan persoalan metafor media, dan sekarang yang terjadi adalah metafor media. Nah, penyakit paling baru lagi adalah bagaimana menyiasati soal dana yang sudah terlanjur besar tuh waktu investasi ya. Plus, waktu kita berharap dapat untung banyak tuh para pengusaha itu adalah bagaimana para pengelola TV itu menerapkan apa yang namanya strategi komodifikasi. Ini lebih lengkap lagi, kalian harus baca bukunya, buku saya ada post komodifikasi, atau kalian kali nanti kita bahas ini pas mau kuliah kualitatif sih kayak begitu, kuliah metodologi. Kalau sekarang cukup sampai soalan yang 3 tuh, sejarah, asal sejarah, metafor media plus realitas kayak begitu, udah cukup sampai sini. Yang kedua adalah penjelasan Wiwi. Kita sudah mulai ngomong tadi kita ngomong medianya ya, lagi pertama kita ngomong tentang bagaimana keluar biasaan televisi dengan persoalan posteriornya itu ya, dengan kemampuan posteriornya. Kedua kita susurin tentang medianya, ada apa sih sampai punya kemampuan begitu ya, karena teknologi itu mampu memindahkan realitas kayak begitu. Tapi tentu saja untuk mendapatkan teknologi ini ternyata modalnya sangat besar kayak begitu, sangat banyak kayak begitu, dan hanya orang yang sangat-sangat kaya yang bisa mendanai kegiatan televisi ya gitu.